Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok NPC Valorant dengan beranggotakan Alvito, Wahid, dan Satria. Nah, untuk pertama di sini akan menjelaskan use case utama kami yaitu ada 4, yaitu yang pertama ada checkout, filter, wishlist, dan buka toko. Untuk level skeletonnya, pertama kita akan menjelaskan use case utama yaitu checkout. Nah, dari level skeleton dari menu checkout yang telah kami buat, yaitu pertama ada, eee, di sebelah kiri terdapat keranjang, yang di mana di keranjang, itu terdapat, barang-barang yang telah dimasukkan dari di ke keranjang dari, barang-barang yang ingin dibeli. Kemudian di sana terdapat, fitur pilih semua, yang di mana apabila kita ingin men-check-out semua barang tersebut, maka tinggal, mengklik dari pilih semua. Apabila ingin menghapusnya sekaligus semuanya, maka pencet tombol hapus. Nah, untuk alamat itu bisa, berfungsi untuk menampilkan alamat yang telah user buat. Kemudian di sini tuh ada barang-barangnya, kemudian di sana ada tombol untuk kuantitas dari barang tersebut. Kenapa dibuat demikian? Karena, eee, apabila user ingin menambahkan atau mengurangi kuantitas dari produk tersebut, apabila ingin menambahkan tinggal klik plus, apabila ingin mengurangkan maka klik minus. Kemudian di sana terdapat tulis catatan. Kemudian setelah itu, user dapat memilih, mengklik button beli, kemudian masuk ke menu pengiriman, yang di mana terdapat alamat pengiriman, pilih alamat lain apabila kita memiliki alamat lain. Kemudian untuk alamat pengiriman itu terdapat, rumah utama, yang di mana rumah utama itu berfungsi untuk, menampilkan alamat utama dari user tersebut. Kemudian terdapat pesanan yang ingin dibayarkan, yaitu ada pesanan satu dan pesanan 2. Nah, untuk pilih pengiriman, kenapa kami menempatkan di bawah tersebut, agar pengiriman tersebut dapat dikirimkan sesuai dengan kehendak dari user. Apabila user ingin mengirimkan dengan mode mode eks mode mode yang lain, maka user dapat memilihnya di kolom tersebut. Kemudian apabila sudah semua untuk melakukannya, maka user dapat tombol pilih pembayaran yang terdapat di pojok kanan bawah. Kenapa kami menaruh tombol button tersebut di bawah? Karena agar si user dapat meletakkan jarinya langsung di bawah layarnya. Lalu untuk selanjutnya itu di sebelah kanan terdapat, alamat apabila kita memiliki alamat lebih dari satu. Nah, untuk kemudian, selanjutnya scroll ke bawah dikit. Nah, sini apabila tadi, terdapat tombol pilih pengiriman, nah di sana terdapat menu-menu pengiriman paket. Si user dapat memilih paket tersebut. Nah, di sana kenapa kami memunculkan pop-up, karena agar mengefisiensikan, kegiatan proses menu tersebut, agar user tidak bingung dan tidak berlibet untuk masuk ke menu pilih pengiriman. Kemudian apabila tadi sudah memilih semuanya, maka pilih pembayaran. Apabila user pilih pembayaran tersebut tadi, maka masuk ke metode pembayaran, yang di mana di sana terdapat banyak sekali metode pembayaran. Nah, kemudian untuk mengefisiensikan pilihan dari user, ingin bayarnya lewat apa, maka kami menyediakan tombol-tombol, mau pakai, metode pembayaran yang mana. Nah, di sini kami mencontohkan apabila user memilih untuk BNI virtual account, maka swipe-nya ke kanan, apabila tidak, swipe-nya ke kiri. Nah, apabila kita sudah memilih metode pembayaran, maka akan terdapat ringkasan pembayaran di bawahnya, akan tertera biaya
biaya transaksi dan total belanja. Kemudian apabila user mengklik tombol bayar, maka pembayaran akan berhasil. Nah, kemudian itu next. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai level skeleton mencari barang. Yang pertama, saat user itu mengklik search di bagian halaman utama, maka akan muncul seperti ini, di mana di sini ada tulisan yaitu terakhir dicari dan juga gambar jam ini yang mengartikan user itu sebelumnya udah pernah cari. Jadi di sini terlihat semua. Dan user ini bisa melihat semua riwayat dengan cara mengklik di bawah ini. Dan itu kenapa kita buat silang dan hapus semua juga agar user itu bisa menghapus riwayat pencarian yang mereka cari. Kemudian di bagian bawahnya itu ada pencarian populer di mana user itu diberikan referensi apabila user itu ingin mengklik suatu barang yang mungkin user itu inginkan gitu. Selanjutnya di bagian kanan sini, saat user itu memilih salah satu contohnya itu polo, maka di sini kita akan buat 4 bagian, di mana yang pertama itu terkait agar user itu langsung menemukan baju polo mana yang mereka inginkan, yang dengan informasi yang berjudul dengan polo, dan kemudian yang terbaru ada juga yang terlaris dan juga harga tinggi maupun harga rendah. Selanjutnya di sini kami menggunakan filter agar user itu mudah untuk mencari apa yang mereka inginkan. Nah, di mana filter ini terdapat lokasi, warna, ukuran, penilaian, dan pengiriman. Nah, di sini user itu bisa mengklik salah satu dari menu di atas ini dan juga bisa mengatur ulang apabila ingin meresetnya. Selanjutnya, apabila user itu sudah memilih, maka di sini kita membuat pakai agar user itu bisa memakai dari filter yang sudah dipilih. Seperti ini untuk pop-up-nya. Lanjut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan level skeleton dari membuka toko untuk penjual. Jadi yang pertama di sini saat user itu membuka toko, maka tertampil di sini halaman untuk membuka toko gratis. Di sini kita membuat simple agar user itu mudah mengaplikasikan untuk membuka toko secara langsung. Jadi di sini hanya mengklik satu tombol di sini. Selanjutnya di sini ada atur informasi toko di mana user itu harus memasukkan nama toko, email, nomor telepon, jasa pengirim, dan alamat. Nah, di sini kita buat seperti ini agar user itu harus mengklik atur, baru di situ bisa memasukkan email, nomor telepon, jasa pengiriman, dan alamat. Kita buat juga di sini untuk pilih lokasi agar user juga langsung terlihat di mana alamat itu berasal. Selanjutnya klik lanjut dan akan tertampil seperti ini. Selamat untuk nama tokonya. Tokomu sudah jadi. Silakan tambah produk untuk memulai usahamu. Selanjutnya di sini kita buat toko saya. Jadi di sini memang kami buat simple agar user itu mudah untuk melakukan pembuatan tokonya. Baik, selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang favorit atau wishlist. Nah, di sini terdapat tampilan wishlist, itu terdapat search, kemudian terdapat semua status, kategori, dan koleksi. Dan kemudian di dalam ini terdapat barang-barang yang memang kita simpan dalam wishlist. Nah, kemudian di status itu terdapat dua pilihan, ya, dua dropdown, yaitu tersedia dan tidak tersedia. Diharapkan dari penggunaan kedua ini bisa memberikan informasi kepada user tentang barang yang memang tersedia atau memang sudah habis. Scroll bawah. Nah, seperti ini untuk tampilan yang tidak tersedia, maka akan ada keterangan habis. Kemudian di wishlist yang kategori, nah di sini kategori itu
dibagi menurut jenis-jenis ini pakaiannya, semisal celana, kemeja, dan jaket untuk sementara. Nah, diharapkan tuh setelah kita pilih salah satu, semisal kita pilih celana, nah barang-barang yang terkait yang termasuk ke dalam kategori celana itu bisa langsung dimunculkan. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan koleksi baru. Nah, di sini kita akan muncul pop-up ketika kita akan menambahkan koleksi baru. Kita hanya tinggal memasukkan nama koleksi dan buat koleksi. Nah, otomatis akan ditampilkan seperti di sini contohnya outfit bumi. Dan ini gambar yang paling bawah itu pop-up buat koleksi. Mungkin bisa dilanjut. Kemudian di sini terdapat transaksi. Nah, di transaksi terdapat semua, kemudian status dan tanggal. Nah, kenapa ada semua status dan tanggal? Agar user bisa melihat transaksi mana yang sedang terjadi, yang sudah selesai atau maupun dikirim, dan user bisa mencari riwayat transaksi mereka berdasarkan tanggal mereka melakukan transaksi. Jadi mempermudah untuk pencarian. Nah, di sini terdapat tampilan untuk barang-barangnya dan keterangannya. Di sini terdapat nama toko, kemudian nama barangnya, kemudian harga. Apabila sudah diterima, maka akan muncul keterangan paket telah diterima. Kalau semisal dikirim, paket dikirim oleh. Nah, kemudian terdapat beli lagi untuk beberapa status yang memang tidak memerlukan sudah selesai atau dalam tahapan proses pembayaran ya, setelah proses pembayaran selesai. Nah, kalau semisal belum dibayar, maka akan muncul tombol bayar sekarang. Scroll ke bawah. Nah, seperti ini untuk tampilan masing-masingnya. Ini seperti contohnya dikemas, statusnya dikemas, kemudian dikirim. Scroll lagi. Nah, ini untuk untuk pemilihan tanggal. Kalau semisal kita klik tanggal, maka akan muncul tambahan keterangan tanggal di bawah gambar barang yang kita beli. Kalau semisal kita belum pernah melakukan transaksi, akan muncul kamu belum pernah melakukan transaksi, dan ada tombol mulai belanja agar user bisa melakukan transaksi. Scroll bawah. Nah, dan seperti ini untuk pop-up-nya. Untuk status itu ada 5, belum bayar, dikemas, dikirim, selesai, dibatalkan. Nah, kemudian ada pop-up untuk tanggal, itu terdapat semua tanggal 1 bulan terakhir, 30 hari terakhir, 90 hari terakhir, atau kita bisa custom sendiri. Nah, untuk yang pilihan custom sendiri itu terdapat mulai tanggal sampai tanggal berakhirnya. Nah, itu untuk tanggal kita menggunakan slider lah, atau apa yang bisa di scroll ke atas ke bawah untuk memilih tanggal. Lanjut. Untuk add to chart, add to cart, ini untuk memasukkan ke keranjang. Itu apabila user sudah memilih produk yang ingin dibeli, maka akan masuk ke keranjang, yang dimana keranjang itu terdapat semua barangnya yang telah user masukkan ke keranjang. Nah, itu bisa user pilih salah satu atau salah semua untuk langsung dibeli, ataupun hanya satu bisa dibeli. Dengan caranya mengklik tombol checklist di sebelah nama toko ya, dan sebelah nama barangnya. Kemudian setelah itu terdapat total bayar apabila user mengklik semua dari produk yang ingin dibeli. Itu
dengan ada total bayar, kemudian apabila user setuju, maka tinggal beli dengan tombol beli terdapat item yang ingin dibeli, itu ada 2 item. Thanks. Untuk jasa pengiriman untuk jasa pengiriman tersebut ini dalam menu ini, apabila menu tadi user sudah mengklik dari keranjang untuk melakukan pembayaran, maka user akan dituju ke menu jasa pengiriman yang dimana menu jasa pengiriman itu apabila user mengklik tombol pilih pengiriman, maka akan muncul pop-up seperti ini, yang mana pop-up tersebut berisikan list-list ataupun list pengiriman yang ready untuk barang tersebut dan destinasi tersebut. Boleh next. Oke, selanjutnya di sini ada penghasilan penjual, di mana setelah penjual itu sudah mempunyai tokonya dan sudah membuat, di sini kami menaruh 2 buah tombol, di mana yang pertama ini ada icon untuk inbox yang itu gunanya untuk mengechat pembeli, dan juga di sini ada notif untuk penjual. Selanjutnya di sini juga ada foto dan juga nama toko dan juga pengikut agar penjual itu bisa tahu gitu. Di sini juga ada performanya sudah sampai berapa selama ini mereka berjualan, skornya gitu. Jadi bisa terhitung juga dari penilaian pembeli. Selanjutnya di sini ada penjualan saya, di mana di sini ada gambar untuk barang yang dikirim, barang yang dibatalkan, dan juga pengembalian barang dana. Dan juga ada saldo penjual. Nah, di sini untuk saldo penjualnya itu akan muncul saat apabila diklik. Jadi bisa ditarik, yang itu nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini juga ada data pengiriman, di mana apabila penjualan saya, riwayat penjualan ini diklik, itu agar penjual memudahkan untuk melihat data pengirimannya, yang di mana itu ada yang perlu dikirim, pembatalan, juga pengembalian dana. Oke, next. Selanjutnya kemudian kita masuk ke detail produk. Nah, di sini untuk detail produk itu terdapat gambar. Nah, itu gambar kita bisa slide kalau semisal gambarnya lebih dari 1 atau 2. Kemudian ada nama produknya, kemudian harga, kemudian ada icon love, icon cinta, yaitu untuk memasukkan ke dalam wishlist apabila kita ingin menyimpan barang tersebut. Kemudian terdapat rating, kemudian di detail produknya terdapat stok, terdapat merek dari barangnya, kemudian ukuran dan bahan, kemudian terdapat deskripsi. Nah, untuk detail produk yang full itu yang bisa di scroll, itu terdapat informasi toko, itu terdapat di kabupaten dan waktu aktifnya. Kenapa diberikan waktu aktif? Karena ditakutkan kalau misal aktifnya itu sudah berbulan-bulan, takutnya toko itu sudah tidak aktif, jadi tidak bisa melayani pembeli. Kemudian terdapat review atau ulasan dari usernya, itu bisa memberikan kata-kata, deskripsi, gambar maupun rating. Scroll ke bawah. Nah, kemudian untuk review produk seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ulasan produk terdapat di bawah. Nah, itu untuk supaya user bisa memberikan ulasan terkait barang yang sudah ia beli dan ia terima. Lanjut. Nah, di sini terdapat produk kategori. Nah, di sini terdapat banyak kategori, yaitu contohnya atasan. Nah, ini kategori-kategori yang
yang sesuai dengan hierarki, kemudian terdapat rekomendasi. Nah, di sini rekomendasi itu memunculkan produk-produk yang mungkin bisa menarik minat pembeli. Nah, kalau misal kita klik di kategori akan muncul tampilan barang-barang yang terkait dengan kategori yang sudah kita pilih tadi. Nah, ini untuk tampilan kategori untuk pria. Jadi sudah spesifik akan menampilkan produk-produk yang khusus untuk pria. Lanjut ke female. Nah, ini untuk female atau wanita sama seperti tadi, terdapat kategori-kategori, dan ketika kita memilih suatu kategori maka akan ditampilkan barang-barang yang memang relevan atau sesuai dengan kategori yang kita pilih. Lanjut. Nah, ini untuk pengaturan dan profil user. Di sini dari menu ini dihasilkan dari menu burger yang terdapat di halaman utama. Apabila user mengklik menu burger, maka akan tembus ke menu utama. Di mana menu utama tersebut terdapat sebuah profil dari user. Karena kenapa kami meletakkannya di paling atas? Karena agar user bisa langsung melihat nama usernya, kemudian saldo yang tersisa. Kemudian ada juga top up dan juga buka toko gratis apabila user ingin membuka toko, dan ada pengaturan apabila user ingin setting profilnya. Kemudian di aktivitas juga terdapat semua deret semua kolom ini, yaitu ada daftar transaksi, ulasan, dan lain sebagainya, agar memudahkan user untuk langsung ke menu navigasi. Untuk apabila user ingin ke daftar transaksi, user bisa mengklik tombol daftar transaksi. Apabila user ingin ke ulasan, maka tinggal langsung ke ulasan. Kemudian apabila user mengklik tombol pengaturan, maka akan muncul ke menu akun saya, di mana akun saya tersebut terdapat profil lengkap dari user tersebut, ada nama, ada nomor HP, dan emailnya. Kenapa ditaruh di sini? Ditaruhnya ini karena ini adalah informasi penting yang user bisa lihat. Kemudian untuk saldo, ini kami taruhnya di bawah agar user tahu berapa sisa saldonya. Kemudian ada pengaturan akun lainnya yang kami taruh, karena kenapa? Karena untuk pengaturan akun ini memiliki banyak pengaturan, makanya kami menaruh pengaturan akun di kolom kedua setelah saldo, yaitu terdapat ada daftar alamat, rekening bank, keamanan akun, notifikasi, privasi akun. Kemudian di sini apabila user ingin mengeluarkan akunnya atau logout, maka bisa ke tombol keluar account. Kemudian apabila user mengklik tombol pensil ini berfungsi untuk mengubah informasi ataupun mengubah data dari user tersebut apabila user ingin merubah datanya. Apabila user berhasil mengklik tombol icon pensil, maka akan ditujukan ke menu selanjutnya, yaitu ubah profil. Ubah profil di sini user dapat mengubah foto profil, kemudian dia dapat mengisi data dirinya atau mengedit data dirinya atau mensunting data dirinya ke yang lebih terbaru atau yang lebih terupdate. Seperti contohnya nomor HP, bisa jadi user memiliki nomor HP yang berganti, makanya bisa mengedit nomor HP-nya atau mensunting nomor HP-nya. Juga apabila user setelah berhasil mengisi itu semua dengan sesuai, maka bisa klik button simpan. Dan juga ada hapus akun apabila user tidak mau akunnya ada, maka dia bisa menghapus akun. Next. Nah, di sini untuk menu top up saldo. Di sini user bisa men-top up saldo. Di sini kami menaruh semua informasi lengkap dari akunnya dan
detail-detailnya, yaitu ada nama, email, sisa saldo, dan juga nomor telepon. Kemudian untuk top up sendiri, user bisa men-top up ke m-banking dengan cara kami menampilkan nomor teleponnya agar user tahu nomor apa yang digunakan untuk melakukan top up. Di sana kami taruh di tengah-tengah dari kolom top up saldo agar mata user langsung tertuju ke menu ke nomor yang bisa langsung di-top up dari m-banking. Kemudian apabila user ragu dengan nomornya tersebut atau ingin menggantikan nomornya tersebut, maka user bisa langsung ke tombol pengaturan akun di bawahnya. Apabila nomor dari user belum tervalidasi atau ragu untuk tervalidasi. Kemudian next. Kemudian terdapat lihat toko dan katalog. Nah, di sini terdapat informasi ya untuk foto profil dari toko, kemudian ada nama toko dari daerah asal, kemudian aktif. Nah, di sini terdapat tombol ikuti dan tombol chat. Jadi, tombol ikuti dan tombol chat ini berguna untuk yang pertama yang tombol ikuti. Jadi setelah kita klik, kita bisa mengikuti toko tersebut dan diharapkan user itu dapat menerima informasi-informasi mengenai barang-barang baru dari toko tersebut. Kemudian untuk fitur chat, yaitu ketika kita klik maka akan masuk ke chat ke penjual. Jadi kita bisa berdiskusi dengan penjual mengenai barang atau produk yang ingin kita beli. Nah, kemudian di katalog terdapat toko, produk, dan kategori. Nah, di tombol titik 3 ini kita bisa bagikan atau kembali ke halaman. Nah, kemudian di sini juga terdapat tampilan dari katalog barang yang memang sengaja dipajang dan kemudian terdapat rekomendasi barang dari toko tersebut. Lanjut. Nah, di sini terdapat 3 pilihan, yaitu toko tadi. Kalau misal kita klik akan muncul yang atas tadi. Kemudian di sini kalau misal kita klik kategori maka akan muncul kategori-kategori yang memang sengaja dibuat oleh toko tersebut. Nah, diharapkan agar mempermudah user ketika akan mencari barang yang mereka inginkan tapi sesuai dengan kategori tertentu. Nah, ketika tombol kategori dan ada keterangan 11 produk ini kita klik, maka akan menampilkan barang-barang yang memang terkait dari kategori tersebut. Lanjut. Nah, kemudian di sini terdapat notifikasi. Jadi notifikasi di sini terdapat 3 pembagian tombol ya, yaitu yang pertama transaksi, kemudian ada promo, dan ada info. Apabila belum pernah belum terdapat notifikasi, maka akan ada keterangan gambar dan kalimat belum ada notifikasi. Nah, kemudian ketika kita klik transaksi maka akan muncul status pesanan, apakah pesanan itu sudah selesai atau masih dalam pengiriman atau minta untuk dibayar. Nah, di sini juga terdapat tombol untuk menandai semua pesan yang sudah kita baca. Scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat promo. Jadi kalau misal kita klik tombol promo di navigasi yang atas ini, maka akan memunculkan informasi tentang promo yang terkait. Kemudian kalau semisal kita klik info, maka akan menampilkan informasi dari aplikasi. Dan di sini terdapat keterangan judul, terus kemudian deskripsi singkatnya, dan waktu notifikasi itu muncul. Lanjut.
Nah, di sini ada toko yang diikuti. Nah, dari tampilan yang atas tadi, ketika kita melihat toko, di situ kan terdapat tombol untuk mengikuti toko. Nah, setelah kita ikuti, kita bisa melihat semua toko yang kita ikuti di satu halaman ini. Nah, di sini terdapat foto profil dari tokonya, kemudian nama tokonya, dan kemudian asal dari tempat atau domisili dari tokonya, dan kita bisa melihat tokonya dengan cara kita memencet atau mengeklik atau memilih lihat toko. Lanjut. Nah, di sini terdapat chat. Sebenarnya chat dari penjual dan pembeli itu hampir sama. Nah, untuk tampilan awalnya ketika kita masuk ke fitur chat, jadi di sini akan muncul daftar riwayat chat yang masuk ke kita. Nah, di sini terdapat informasi kayak semisal nama tokonya, terus kemudian pesan yang dikirim, terus kemudian ada foto profil dan ada keterangan waktunya. Nah, untuk di bagian filter, nah kita bisa memfilter apakah chat itu akan menampilkan semua atau hanya yang belum dibaca. Scroll ke bawah. Nah, di sini untuk tampilan chat ke penjual dari sudut pandang pembeli seperti ini, sama seperti fitur chat pada umumnya. Lanjut. Nah, kemudian ini tampilan dari sudut pandang penjual ya. Jadi fitur chat dari penjual ke pembelinya itu sama seperti tadi. Scroll. Nah, ini adalah contoh tampilan chat dari penjual. Nah, di sini terdapat foto profil dan nama user yang menghubungi penjual, dan di sini sama seperti chat pada umumnya, bisa mengirim pesan, menanyakan tentang produk, maupun mengirim gambar. Lanjut. Nah, kemudian di sini terdapat chat dengan customer service. Nah, di sini hampir sama dengan chat penjual dan pembeli, tapi perbedaan dari chat CS ini daripada chat yang dua di atas tadi, yaitu kita bisa melaporkan tentang keluhan atau masalah yang kita alami saat melakukan transaksi, atau kita bisa melaporkan toko apabila toko itu melakukan suatu pelanggaran. Lanjut. Nah, di sini terdapat pop-up untuk menambahkan file. Mohon maaf, di sini warnanya nggak kelihatan di sebelah chat ini untuk mengetik. Jadi, mohon maaf. Oke, itulah penjelasan dari kelompok kami. Mungkin lebih kurangnya kami mohon maaf. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.